teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Mimpi. Siapa yang tidak pernah mengalami mimpi? Saya yakin teman-teman yang sedang menyaksikan video ini pun pasti pernah mengalami mimpi sepanjang hidup teman-teman. Baik sebuah mimpi yang indah, atau bahkan sebuah mimpi yang menggambarkan suatu peristiwa ataupun kondisi buruk. Namun di luar konteks mimpi indah ataupun mimpi buruk, ada beberapa orang yang beranggapan bahwa mimpi yang mereka alami merupakan sebuah bunga tidur dan umum terjadi kepada banyak orang. Namun teman-teman, ada sebagian orang lain pun beranggapan bahwa mimpi yang mereka alami, bahwa mimpi yang dialami oleh seseorang ternyata bisa menandakan bahwa mimpi tersebut membawa sebuah pesan dari alam gaib. Bahkan jika teman-teman melihat video lama yang pernah saya upload, ada salah satu video di mana pada video tersebut saya membahas adanya beberapa mimpi yang sering terjadi pada seseorang, dan ternyata mimpi-mimpi tersebut membawa pesan dari alam gaib. Tetapi teman-teman, apakah mimpi-mimpi yang terjadi kepada seseorang, mimpi-mimpi yang terjadi kepada diri teman-teman, hanya membawa pesan dari alam gaib? Apakah mimpi-mimpi yang teman-teman alami bisa mengartikan hal lain selain pesan dari alam gaib? Apakah mungkin mimpi-mimpi yang teman-teman alami menandakan bahwa sejatinya dalam diri teman-teman memiliki kemampuan supranatural yang selama ini teman-teman tidak sadari? Karena balik lagi seperti yang saya katakan di awal, banyak orang-orang yang beranggapan bahwa mimpi-mimpi yang mereka alami merupakan sebuah bunga tidur dan biasa terjadi kepada orang banyak. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas beberapa kemampuan supranatural yang sejatinya ada, namun seringkali hanya muncul melalui mimpi seseorang. Seperti apakah mimpi-mimpi tersebut? Seperti apakah mimpi-mimpi yang menandakan seseorang ternyata memiliki kemampuan supranatural? Tonton terus video ini sampai habis. Namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkan video ini, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Dan apabila teman-teman memiliki beberapa mimpi yang sejatinya berkaitan dengan dunia supranatural, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman juga ingin menanyakan beberapa hal mengenai pengalaman supranatural yang teman-teman alami, teman-teman juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena pastinya setiap pertanyaan yang saya terima akan saya kumpulkan dan akan saya jawab langsung dalam komentar tersebut, atau bahkan dalam story YouTube saya. Oleh karena itu, teman-teman saksikan juga setiap story yang saya upload, karena bisa jadi dalam story tersebut saya menjawab pertanyaan teman-teman. Mimpi pertama yang sering kali terjadi, atau bahkan teman-teman yang sedang menyaksikan video saya pun sering mengalaminya, namun teman-teman tidak menyadari sejatinya mimpi yang sering teman-teman alami ternyata merupakan sebuah tanda diri teman-teman memiliki kemampuan supranatural, adalah bermimpi, bertemu, berjumpa, atau bahkan berinteraksi dengan sosok gaib. Ya teman-teman, mimpi yang seringkali bertemu dengan sosok gaib memang memiliki dua makna teman-teman. Makna yang pertama mungkin bisa jadi diri teman-teman memang telah didampingi oleh sosok kodam penjaga. Terlebih lagi jika teman-teman bermimpi bertemu dengan sosok gaib yang berulang-ulang kali, namun sosok gaib tersebut yang muncul dalam mimpi teman-teman selalu sosok yang sama, maka hal tersebut dapat dipastikan bahwa sejatinya diri teman-teman telah didampingi oleh sosok gaib tersebut. Yang kedua, teman-teman bermimpi bertemu dengan makhluk alam gaib, namun makhluk alam gaib yang teman-teman temui tersebut selalu berbeda-beda. Seperti yang pernah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya, sejatinya teman-teman, ketika seseorang mata batinnya terbuka,
bukan hanya dapat melihat secara langsung ataupun melihat secara batin sosok gaib yang ada di sekitar mereka. Terkadang ada beberapa orang yang mata batinnya telah terbuka. Mereka tidak bisa melihat makhluk alam gaib di luar sana dengan mata mereka ataupun dengan batin mereka. Tetapi mereka bisa berinteraksi dan melihat makhluk alam gaib di sekitar mereka melalui alam mimpi. Terlebih lagi, jika teman-teman seringkali berpindah tempat dan saat teman-teman mendatangi tempat tersebut, baik di hari pertama ataupun di hari kedua, teman-teman ternyata bermimpi dengan sosok-sosok gaib yang baru saja teman-teman pernah berjumpa dalam mimpi. Maka bisa jadi sosok gaib tersebut sejatinya merupakan penunggu di mana tempat yang teman-teman baru datangi, dan sosok gaib tersebut menampakkan dirinya kepada teman-teman. Bahkan teman-teman, ketika seseorang memiliki berbagai macam benda pusaka yang memang benar-benar telah terisi oleh sosok gaib, mungkin orang tersebut tidak akan pernah melihat sosok-sosok yang mendiami benda pusaka tersebut. Tetapi orang ini seringkali berjumpa dengan penunggu benda tersebut di alam mimpi. Bahkan teman-teman, saya pernah menjumpai beberapa orang yang memiliki kemampuan dapat melihat atau bahkan dapat menerima pesan dari orang-orang yang telah meninggal dunia melalui mimpi. Ya, dikarenakan memang ada beberapa orang yang memiliki bakat dapat berinteraksi dengan makhluk alam gaib melalui mimpi. Walaupun dalam dunia nyata diri mereka tidak bisa melihat, diri mereka tidak bisa berinteraksi dengan makhluk alam gaib, tetapi orang tersebut seringkali berinteraksi dengan makhluk alam gaib melalui mimpi. Apakah teman-teman seringkali mengalami kejadian dalam mimpi dan setelah 1 minggu, setelah 2 minggu, ataupun setelah 1 bulan, teman-teman mengalami mimpi tersebut, kejadian yang ada dalam mimpi itu menjadi kenyataan? Jika iya, teman-teman seringkali mengalami hal tersebut, maka teman-teman pasti memiliki kemampuan yang dapat melihat masa depan. Kebanyakan orang-orang selalu mengkaitkan kemampuan melihat masa depan dengan membaca kartu ataupun membaca garis tangan yang ada dalam diri seseorang. Namun nyatanya teman-teman, banyak orang-orang yang tidak menyadari sejatinya jika seseorang memiliki kemampuan dapat melihat masa depan, maka penglihatan-penglihatan yang mereka terima pun bisa muncul di alam mimpi orang itu. Bahkan teman-teman, bukan hanya melihat kejadian yang akan terjadi untuk diri mereka sendiri. Orang-orang yang memiliki kemampuan ini, orang-orang yang dapat melihat kejadian di masa depan, juga dapat bermimpi melihat kejadian yang akan dialami oleh orang lain. Walaupun terkadang ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ini, ketika melihat sebuah kejadian yang akan dialami oleh orang lain, mimpi yang muncul tidak sejelas ketika mereka melihat kejadian yang akan menimpa diri mereka. Mimpi yang mereka alami saat melihat kejadian yang akan dialami oleh orang lain biasanya berupa kode-kode ataupun istilah-istilah tertentu. Namun, tetap istilah-istilah ataupun kode-kode yang mereka alami dalam mimpi mereka merupakan sebuah pertanda ataupun gambaran peristiwa yang akan dialami oleh orang lain. Bahkan teman-teman, saya pernah menjumpai seseorang yang memiliki tangkupan lebih luas lagi. Saat mereka bermimpi, orang tersebut dapat melihat sebuah kejadian yang akan dialami oleh sebuah kota ataupun sebuah negara dengan tepat. Oleh karena itu teman-teman, jika teman-teman seringkali mengalami kejadian dalam mimpi dan selang beberapa hari, baik minggu, baik pun bulan, ternyata kejadian dalam mimpi tersebut menjadi kenyataan, maka sejatinya dalam diri teman-teman terdapat bakat supranatural yang dapat melihat kejadian di masa depan. Apakah teman-teman sering mengalami mimpi mendatangi suatu tempat
baik teman-teman sendiri ataupun dalam mimpi tersebut teman-teman mendatangi suatu tempat didampingi oleh sosok-sosok gaib, yang nyatanya sosok gaib tersebut merupakan sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman. Jika teman-teman sering mengalami hal tersebut, terlebih lagi ketika teman-teman terbangun saat mengalami mimpi tersebut, teman-teman bukannya merasa lebih enak saat bangun tidur, atau bahkan teman-teman merasakan lebih segar saat bangun tidur. Malah saat teman-teman mengalami mimpi tersebut, saat teman-teman terbangun justru teman-teman menjadi lemah. Bahkan ada beberapa orang setelah mengalami mimpi tersebut menjadi sakit. Maka kemungkinan besar diri teman-teman memiliki kemampuan meraga sukma. Ya, kebanyakan orang atau bahkan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini pasti beranggapan ketika seseorang meraga sukma, maka orang tersebut dapat membelah dirinya menjadi dua, mengunjungi suatu tempat yang berbeda, namun di waktu yang sama. Memang benar teman-teman, hal tersebut merupakan meraga sukma. Namun, meraga sukma tersebut merupakan meraga sukma tingkat tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh wali-wali saat mereka menyebarkan agama Islam. Sampai saat ini saya belum pernah menjumpai seseorang yang bisa melakukan meraga sukma tingkat tinggi. Namun, jika meraga sukma tingkat rendah yang dialami saat orang tertidur, hal ini seringkali terjadi pada seseorang, namun orang tersebut tidak menyadari bahwa sejatinya apa yang mereka alami merupakan termasuk bakat supranatural yang terpendam di dalam diri mereka. Mengapa orang tersebut bisa meraga sukma? Mungkin pertanyaan ini akan muncul di benak teman-teman. Sejatinya, ketika orang tersebut tertidur, walaupun terlihat sedang tertidur lelap, padahal sukma mereka, roh mereka sedang diangkat untuk mengunjungi sebuah tempat. Atau bahkan teman-teman, terkadang ada beberapa orang ketika mereka tertidur, sukma mereka justru diangkat untuk mendatangi alam gaib. Pastinya teman-teman, walaupun hal ini merupakan meraga sukma tingkat rendah, tetapi tidak semua orang bisa dan pernah mengalami ini. Dan sekali lagi, mungkin teman-teman akan bertanya, apakah tanda-tandanya ketika seseorang memiliki kemampuan meraga sukma tingkat rendah? Biasanya seperti yang saya katakan di awal video teman-teman. Dan mungkin hal ini sering saya katakan di beberapa video yang telah saya upload. Ketika seseorang meraga sukma saat tertidur dan saat mereka bangun teman-teman, bukannya merasa segar, bukannya merasa sehat. Justru orang yang telah meraga sukma saat mereka tidur dan terbangun, orang ini justru akan merasa lelah. Bahkan bisa saja orang tersebut menjadi jatuh sakit. Hal ini dikarenakan raga mereka lelah, letih saat pergi ke tempat lain ataupun mengunjungi alam gaib. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi, jika teman-teman seringkali bermimpi mengunjungi sebuah tempat yang teman-teman tidak ketahui, dan setelah teman-teman terbangun, teman-teman seringkali merasakan badan yang kurang enak atau bahkan sakit, maka sudah dapat dipastikan teman-teman memiliki sebuah kemampuan, yaitu meraga sukma. Jika teman-teman pernah atau bahkan sering bermimpi dan di dalam mimpi tersebut teman-teman dimasuki oleh berbagai macam sosok gaib, atau bahkan saat teman-teman bermimpi, teman-teman didatangi dan dihampiri oleh berbagai macam benda pusaka, atau bahkan benda pusaka tersebut datang memasuki diri teman-teman. Walaupun sejatinya di dalam kehidupan nyata teman-teman tidak bisa melihat makhluk alam gaib, teman-teman tidak pernah dihampiri oleh berbagai macam sosok makhluk alam gaib. Hal ini bisa saja menandakan bahwa sejatinya dalam diri teman-teman terdapat tulang wangi. Ya, mungkin teman-teman akan bertanya, apakah itu tulang wangi? Saya pernah membahas hal ini di beberapa video saya sebelumnya juga. Mungkin untuk lebih detail teman-teman bisa melihat video saya yang berjudul Tulang Wangi. Namun secara ringkas akan saya jelaskan. Tulang wangi adalah kondisi di mana seseorang
yang memiliki daya tarik lebih dibandingkan orang lain untuk makhluk gaib. Jadi, orang-orang yang memiliki tulang wangi akan lebih mudah disukai, diikuti oleh berbagai macam makhluk gaib. Mungkin teman-teman akan bertanya, jika saya memiliki tulang wangi dan di dalam mimpi saya sering kali didatangi makhluk gaib dan makhluk tersebut masuk ke tubuh saya, atau bahkan saya sering kali didatangi oleh berbagai macam benda pusaka dan pusaka tersebut masuk ke dalam diri saya. Namun, di dalam dunia nyata, saya sama sekali tidak pernah berinteraksi dengan makhluk gaib, atau bahkan saya tidak pernah mendapatkan benda-benda pusaka. Sejatinya, hal tersebut hanyalah awal, teman-teman. Teman-teman mengalami mimpi tersebut hanyalah menandakan bahwa memang teman-teman memiliki tulang wangi. Namun, diri teman-teman belumlah terbuka mata batinnya. Hal tersebut bisa dikarenakan mungkin usia teman-teman yang belum cukup, ataupun keadaan psikologis teman-teman yang belum siap untuk menerima berbagai macam hal-hal gaib di sekitar teman-teman. Pastinya Tuhan Yang Maha Kuasa akan tahu waktu yang tepat ketika seseorang akan dibukakan mata batinnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika mungkin saja teman-teman bisa memaksakan diri teman-teman mendatangi ahli-ahli supranatural untuk membuka mata batin teman-teman, tetapi biasanya yang banyak terjadi, orang tersebut tidak akan kuat saat diri mereka sebenarnya memiliki tulang wangi. Karena pastinya ketika mata batin mereka terbuka dan ternyata diri mereka memiliki tulang wangi, akan ada banyak sekali makhluk alam gaib, akan ada banyak sekali benda-benda pusaka yang berdatangan menghampiri diri mereka, bukan hanya dalam mimpi, melainkan dalam dunia nyata. Oleh karena itu, sekali lagi, apabila teman-teman seringkali bermimpi didatangi makhluk alam gaib dan makhluk alam gaib tersebut masuk ke dalam diri teman-teman, atau bahkan ketika teman-teman seringkali bermimpi berbagai macam benda pusaka datang dan masuk ke dalam diri teman-teman, maka kemungkinan besar teman-teman memiliki tulang wangi di dalam tubuh teman-teman. Itulah beberapa mimpi yang sejatinya menandakan seseorang memiliki kemampuan supranatural di dalam diri mereka. Namun sayangnya teman-teman, terkadang banyak orang yang tidak menyadari bahwa mimpi yang mereka alami menandakan bahwa orang tersebut memiliki bakat supranatural. Karena seperti yang saya katakan di awal video, banyak orang-orang di luar sana beranggapan bahwa mimpi yang mereka alami merupakan bunga tidur dan biasa terjadi kepada banyak orang. Padahal sejatinya mimpi tersebut bisa saja memang menyimpan sebuah arti, ataupun memang memberikan sebuah tanda-tanda bahwa seseorang memiliki bakat supranatural. Namun teman-teman, seperti biasa yang sering saya katakan, sehebat apapun kemampuan supranatural yang ada dalam diri seseorang, baik di dalam dunia nyata ataupun kemampuan supranatural tersebut terjadi saat orang ini tidak sadar, baik dalam mimpi ataupun sedang dalam dirasuki, tetap kemampuan yang paling hebat adalah kemampuan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.